Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'umur wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara rahmat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan tafsir Ibnu Katsir masih di surah Al-Baqarah. Insyaallah memasuki ayat 49. Ayat ini berisi tentang perincian nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. Wa inna jainakum, dan ingatlah kata Allah kepada Bani Israil. Wa inna jainakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari Fir'aun dan para pengikutnya, yasumunakum su'al adab, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb kalian. Kemudian ayat 50, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami telah membelah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian sendiri menyaksikannya. Ayat-ayat ini merupakan peringatan untuk Bani Israil agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan Bani Israil kenapa mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada mereka. Dalam ayat yang lain, di antaranya nikmat-nikmatnya dijadikannya para nabi dari golongan mereka, diturunkannya kitab suci kepada mereka, diberikannya makanan surga, manna dan salwa kepada mereka. Banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israil. Nah, dalam dua ayat ini ada nikmat besar yang telah Allah berikan kepada Bani Israil. Nikmat besar yang Allah berikan kepada Bani Israil dalam ayat ini adalah Allah telah menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari kejahatan Fir'aun. Jadi pada saat Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi
awalnya. Dan mimpinya ini membuat dia ketakutan. Dia bermimpi melihat api keluar dari Baitul Maqdis. Lalu api itu memasuki rumah-rumah orang Kibti yang ada di Mesir, kecuali rumahnya Bani Israil. Mana mimpi tersebut bahwa kerajaannya akan lenyap, akan binasa melalui tangan seseorang yang berasal dari kalangan Bani Israil. Nah, dia dapat mimpi. Namun takbir mimpinya dia akan tumbang kekuasaannya di tangan seseorang keturunan dari Bani Israil. Itu yang membuat Fir'aun berusaha membunuh Bani Israil, termasuk bayi-bayi yang baru dilahirkan. Di sini disebutkan yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Asal ada bayi lahir, boleh. Apalagi kemudian ada laporan susulan dari orang-orang dekatnya, dari para pembisiknya, dari para dukun yang ada di sekitarnya, menjelaskan bahwa Bani Israil sedang menunggu lahirnya seorang bayi di tengah mereka, yang melalui bayi inilah nanti Bani Israil akan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan yang tinggi, kemudian Fir'aun akan tumbang. Teman-teman dapat laporan seperti itu. Fir'aun kebenciannya kepada Bani Israil. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israil dari kekejaman dan kejahatan Fir'aun ini. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israil bisa menyeberangi lautan. Disebutkan dalam ayat 50-nya, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membelah lautan untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, sedangkan kalian menyaksikannya. Maksudnya mereka menyaksikan Fir'aun tenggelam itu. Nah, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada mereka, diselamatkan dari kejahatan Fir'aun. Nah, di zaman Rasulullah kisah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Bani Israil di zaman Kanjeng Nabi, orang-orang Yahudi di zaman Kanjeng Nabi. Maksudnya mengingatkan dulu nenek moyang kalian itu telah diselamatkan oleh Allah, maka berimanlah kepada Allah. Jadi kisah ini diingatkan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah. Nah, Bapak yang berkata, dalam tafsir ini dijelaskan Fir'aun itu siapa. Nah, ternyata Bapak yang berkata, Fir'aun itu adalah gelar bagi setiap raja Mesir yang kafir. Jadi Fir'aun itu tidak satu. Saya waktu kecil juga tahunya Fir'aun itu cuma satu gitu. Oh, Raja Fir'aun. Bayangan saya itu cuma satu orang. Ternyata Fir'aun itu adalah gelar. Jadi semua raja Mesir yang kafir, baik yang berasal dari bangsa Amalek, di sini penjelasan begitu, maupun selain bangsa Amalek, maka siapapun yang menjadi raja di Mesir itu dapat gelar Fir'aun. Sebagaimana gelar untuk raja yang menguasai Romawi dan Syam yang kafir itu namanya Kaisar Romawi. Nah, itu kan tidak hanya satu.
Kemudian kalau Persia namanya Kisra. Kalau di Yaman namanya Tuba. Kalau di daerah Najasy, kalau di daerah Habasyah namanya Najasyi. Yaitu nama-nama raja gelarnya beda-beda. Nah, kembali lagi kepada ayat ini bahwa di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Bani Israil, yang Allah ingatkan kepada mereka agar mereka mau beriman kepada Allah adalah diselamatkannya mereka dari genosida, dari pembantaian yang dilakukan oleh Fir'aun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israil dan ditenggelamkannya Fir'aun, itu ada dua hal yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, dari kisah diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israil dari kejaran Fir'aun, ada satu hikmah yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan. Apa itu? Yang dicontohkan oleh Nabi Musa pada saat dia sudah kondisi kepepet, sudah kondisi darurat, dia dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sudah kepepet di pinggir pantai, sudah tidak ada jalan untuk lari, sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Lalu Nabi Musa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, apa respon Allah atas doa Nabi Musa agar diselamatkan dari kejaran Fir'aun? Nah, ini yang perlu perhatikan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk melakukan sesuatu yang kalau dipikir itu tidak masuk akal. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa yang dalam kondisi darurat, terancam nyawa dan jiwanya? Perintah Allah disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asokal bahr. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Coba bayangkan, dalam kondisi darurat, kepepet, terancam nyawa dan jiwanya, Allah memerintahkan pukullah laut itu dengan tongkatmu. Disuruh memukul air dengan kayu. Itu kalau dipikir nggak nyambung dengan masalah yang dihadapi. Gila mungkin nggak nyambung. Tetapi karena keimanan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah yang kelihatannya tidak nyambung, tidak masuk akal, itu tetap dilaksanakan tanpa perlu berpikir, tanpa perlu bertanya. Lalu setelah perintah itu dilaksanakan, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, disebutkan dalam ayat selanjutnya, fanfalaqo, maka lautan terbelah. Fakana kullu firqin kataudil azim, maka setiap belahannya seperti gunung yang besar. Setelah tongkat dipukulkan ke laut, lautan terbelah. Belahannya ini sisi kanan sisi kiri membentuk seperti gunung yang kokoh, sehingga Nabi Musa dan Bani Israil bisa menyeberangi laut dan terselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa azlafna thammal akhirin, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya
dari Allah, dari Rasulullah kepada kita. Tidak usah banyak dipikir, tidak usah terlalu lama didiskusikan, sudah diamalkan saja. Pasti kebaikan yang akan didapatkan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan mengumpulkan tongkat ke laut, apakah Nabi Musa berpikir? Apakah Nabi Musa bertanya? Tidak. Perintah itu langsung dilaksanakan. Setelah perintah itu dilaksanakan, apakah Nabi Musa tahu kalau setelah kayu dipukulkan ke air, tongkat dipukulkan ke laut, lautan akan tenggelam? Apakah Nabi Musa tahu itu akan terjadi? Tidak. Yang diketahui oleh Nabi Musa cuma satu: kalau ada perintah dari Allah, laksanakan. Tidak usah banyak dipikir dan perlu terlalu lama didiskusikan. Laksanakan saja. Nah, terkadang kita, yang mungkin saya juga kadang-kadang kalau membaca perintah Allah dan Rasulnya tidak saksat untuk melaksanakannya. Contoh, dalam sebuah ayat, saya lupa surat apa ayat berapa, tapi ayatnya ingat, perintah tentang sholat tahajud. Karena ayatnya jelas kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari waktu malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Lalu apa janji Allah kalau kita sudah sholat tahajud? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, maka mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat yang terpuji, derajat yang mulia. Ayatnya jelas. Kalau pengen mendapat kemuliaan, tahajud. Nah, kadang-kadang kita umat Islam itu masih mikir, oh tenang gitu ya, hanya dengan sholat tahajud hidupnya mulia, nyambungnya dari mana gitu. Padahal tidak dilaksanakan saja. Banyak ulama yang telah membuktikan dan mengamalkannya dengan istiqomah qiyamul lail, diberikan kemuliaan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pengen anak-anak kita, anak cucu kita mendapatkan kemuliaan dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, supaya dapat kemuliaan, kita orang tuanya jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti sholat tahajud. Setelah itu doakan anak cucu kita doakan supaya mendapatkan kesuksesan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan saja. Tidak usah banyak dipikir, tidak usah banyak didiskusikan. Bapak Ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan dalam tafsir ini juga dijelaskan terkait dengan diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun. Itu terjadinya pada hari Asyura. Hari Asyura itu bulan apa? Bulan apa? Surah Muharram ya. 10 Muharram. Makanya pada tanggal 10 Surah atau 10 Muharram itu disunahkan berpuasa. Asbabun nuzulnya, perintah puasa itu dari peristiwa ini. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Surah atau 10 Muharram mereka gak puasa. Nabi bertanya, kalian itu puasa apa? Nah kemudian orang-orang Yahudi menjelaskan bahwa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari
Fir'aun. Maka Nabi Musa sebagai rasa syukur kepada Allah setiap tanggal 10 Suro, 10 Muharram berpuasa. Maka kami umatnya melanjutkan ajaran Nabi Musa, setiap tanggal 10 Suro kami puasa. Akhirnya kata Nabi, ana ahaqqu bi Musa itu, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Artinya Kanjeng Nabi mengatakan saya lebih berhak untuk melaksanakan ajaran Nabi Musa. Maka setelah itu Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram, hari Asyura. Karena di hari itu diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israil dan ditenggelamkannya Raja Fir'aun. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kisah ditenggelamkannya Fir'aun ini ada juga satu hikmah yang bisa kita petik, yang perlu kita perhatikan, bahwa pada tahun berapa ini? 1970, tahun 70-an, ada penelitian, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Maurice Bucaille, seorang dokter ahli bedah dari Prancis. Maurice Bucaille, dokter ahli bedah dari Prancis, tahun 70-an, melakukan penelitian, meneliti jasadnya Fir'aun. Jadi jasadnya Fir'aun dibedah, karena dia ahli bedah. Jasadnya Fir'aun dibedah, dia terkejut. Kenapa? Karena jasadnya Fir'aun masih awet, terpelihara dengan sangat baik. Kemudian setelah dibedah, di dalam tubuh Fir'aun terdapat kandungan garam yang sangat banyak, yang membuktikan bahwa Fir'aun itu matinya karena tenggelam di laut. Buktinya dalam tubuhnya ada kandungan garam yang sangat banyak. Dia heran, kok bisa peristiwa ini terjadi? Kenapa? Dia muncul bertanya, kenapa jasadnya Fir'aun masih ada, sementara pasukannya, pengikutnya sudah tidak ada jasadnya, hanya jasadnya Fir'aun. Kemudian dia sampaikan hasil penelitiannya kepada pemerintah Mesir, kemudian pemerintah Mesir mengomentari lewat para ulamanya, ilmuwan Islam, bahwa terselamatkannya Fir'aun, jasad Fir'aun masih ada, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Taurat tidak disebutkan, di dalam Injil tidak ada, tapi di dalam Al-Quran disebutkan. Itu disebutkan di dalam surah Yunus ayat 92. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Falyawma, maka pada hari ini, nunajjika bibadanika, kami selamatkan jasadmu, maksudnya jasadnya Fir'aun. Pada peristiwa tenggelamnya Fir'aun, Allah menyelamatkan jasadnya Fir'aun. Tujuannya apa? Litakuna, supaya kamu, liman khalfaka ayah, menjadi tanda, menjadi bukti bagi orang-orang setelahmu, supaya menjadi bukti bahwa peristiwa Fir'aun itu memang betul adanya. Tetapi kata Allah, wa inna katsiran minan nasi, sungguh kebanyakan dari manusia, an ayatina laghafilun, lalai dari tanda-tanda kekuasaan Allah.
Maulid Bukhari setelah diberitahu tentang ayat itu, terjadi keselarasan, kesesuaian antara ilmu pengetahuan dengan kebenaran Al-Quran. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia pelajari dengan apa yang ada dalam Al-Quran, menemui titik temu. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam. Nah, saya baca dalam tafsir dari ayat ini, kenapa jasad Fir'aun diselamatkan? Jadi pada saat Nabi Musa dan Bani Israil sudah nyebrang, kemudian mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya juga sudah tenggelam, Tapi Bani Israil matur kepada Nabi Musa, kami belum tenang hidupnya kalau belum melihat langsung mayatnya Fir'aun. Tolong kau berdoa kepada Allah supaya mayatnya Fir'aun dipinggirkan di pinggir laut, ke pantai, supaya kami melihat sendiri kalau dia sudah mati. Itu saking kejamnya Fir'aun gitu ya. Mereka kalau sudah melihat Fir'aun tenggelam gitu ya, masih belum yakin, saking takutnya tiba-tiba Fir'aun muncul lagi kan gitu. Akhirnya minta Nabi Musa berdoa,